Balik lagi di Jumel alias curhat lebih. Gak usah kebanget. Itu pasti gue aktif banget di Instagram. Ini jadi ayam lagi. Hidup Ranger merah. lu juga ranger. Katanya dia lah. Kalau misalnya tepung ya, gue tuh paling benci sama masakan tepung. Karena tangan gue nih, yang pertama berhasil, yang kedua ketiga nggak berhasil banget ya. Kayak dia bilang, benci banget sih lo. Irikan matamu menarik hati. Pernah dikatain sampai nenek gue, sampai keturunan bawah-bawah itu gue dikatain. Kayak nggak terlalu mandang buruk ya. Karena semua orang ada baik buruknya kayak gue, kayak mereka ada baik buruknya. Sama-sama inspirasi sport itu. Lebih banyak saya ikhlas sama orang. Nah, aku juga gak mau kan gituin, jadi kalau bisa juga situations. Hati-hati, lebih memilih lah. Lu yang tau diri sendiri, lu tau lu ngapain. Kalau lu mau dihargain, hargain balik. Kayak misalnya kalian gak bebas gara-gara kalian tuh terpenjara dengan omongan mereka. Iya. Hai guys, welcome back to our channel. 6% in life. Dan kali ini kita Balik lagi di Jumel alias curhat lebih. Hari ini kita kok kayak bajunya kayak rame-rame gini ya, warnanya kayak ngejreng-ngejreng gitu. Iya nih sebenarnya ada yang baru tahu sih sebenarnya. Siapa yang belum tahu dia? Gua. Salah dong. Semuanya ulang tahun nih. Kamu udah masa juga. Oh iya, itu Masa yang ulang tahun siapa deh? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya udah kita balik aja dulu. Jadi guys, yang ulang tahun adalah Ronald. Ronald, saling. Happy birthday. Terima kasih teman-teman saya kesalahan. Nah dia ya, Bang, ya. Terima kasih teman-teman sudah Jadi. mensupport 6%. Yes. Wih. Kalian guys. Jadi ya guys, kali ini sebenarnya kita sih nggak ngemil juga ya. Iya, sebenarnya kita bukan cumil sih kalau hari ini. Iya, lebih kayak cukan ya. Iya, curhat makan gitu. Ya. Jadi kan ini sebenarnya lihat, ini tuh kita makan bubur. Iya, kita tuh makan bubur guys ini. Buburnya itu sebenarnya ya Udah dingin ya. Udah dingin Dari ya. tadi. Bubur sudah Kita- berapa jam yang lalu? Iya. Berapa aja? Makanan itu sebenarnya disponsori juga dengan yang Ronald. Jangan lupa ya hadiahnya teman-teman. Waktu CNF banyak tuh. CNF banyak kan. Gak usah kebanget. Oke deh, jadi kita sebelum kita mulai kalian ambil makanan kalian dulu nih, biar kalian juga nggak bosan ya nonton kita. Oke, ayo guys kita langsung mulai aja nggak sih? Udah ambil dong makanannya. Ya udah ambil dulu makanannya. Sumpah. Apa cok? Nah, jadi sekarang kita udah buka nih makanannya ya. Nih ya guys, nih. Jangan lupa ya guys, siapin makanan kalian. Kan kita makan bubur. Lu makannya diaduk atau enggak? Tim diaduk. Kalian ngomongin tim adu. Tim nggak diaduk guys. Iya, enak gak sih? Diaduk, Iya, asik kan? banget gak sih? Gila. Kayak semuanya Iya. nyampur gitu Oh kan. my god, tengah-tengah. Gak tetep pokoknya yang menang yang diaduk Lihat ya. guys, estetiknya itu loh kalau nggak diaduk tuh. Gue Bukan estetikanya, rasanya. Makan itu antara mulut dan mata, dua-duanya harus menikmati gitu. Selamat makan. Oke, tapi gue pengen nanya nih ya sebelum gue juga makan. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang apa sih? Tentang sosial media kita bahas hari ini ya. Sosial media itu Oh. luas banget tapi ya kita usahain ya lebih biar Iya. gampang lah kita ngomonginnya. Betul. Jadi karena kita bahas tentang sosial media nih hari ini, gue punya pertanyaan nih buat kalian semua. Kalian tuh punya sosial media apa aja sih? Dari yang mana nih? Dari yang paling ujung dulu deh tuh yang Kayaknya pakai, makan sih deh. yang pakai. Siapa nih gue? Oke, boleh deh yang bersedia aja dulu nih. Mbak, Siapa? pakai sosial media apa aja ya, Mbak? Wah, banyak banget. Sambil makan ya guys. Gue tuh sebenarnya hampir semua pakai sosial media yang lagi kayak contohnya Instagram itu pasti gue aktif banget di Instagram. Kedua tuh
TikTok. Jangan lupa TikTok gue di follow. Ya Allah. Instagram juga. Lah itu IG di bawah ya. Jangan jangan taruh, jangan follow bisa. Kan gue yang gini. Report. Report. Blok. Udah woy. Terus gue juga aktif di YouTube ya kan. YouTube ini YouTube gue juga. Terus ada Facebook gue nggak terlalu. Facebook sih cuma buat login doang. Twitter cuma punya Banyak ya, doang Mbak? atau enggak gitu kan. Banyak banget kayaknya, sebut deh semuanya. Ya kan gue bilang kan hampir semua gue ada gitu gue pakai. Jadi menurut gue ya itu doang sih yang gue pakai rata-rata semua. Oke, dari gua, kalau gua sendiri, gua menggunakan sosial media, teman-teman. Ada Instagram. Pastinya Instagram karena gua dari dulu aktif di Instagram. Terus kemudian gua juga ada Twitter, tapi kayak cuman lihat berita-berita terbaru soal berita terbaru olahraga dari dunia Olahraga ya, olahraga. Iya, makanya itu gua suka banget sama olahraga. Walaupun badan gua tidak menunjukkan gua tuh olahraga banget. Oke, selanjutnya gua juga punya Facebook juga, tapi waktu pas gua kecil dulu, zaman-zaman masih SD, kayak ngechat, main. Buat teman-teman yang mungkin masih ingat sama game yang namanya Pet Society. Oh enggak, gue itu Terus apa lagi ya? Ya pokoknya yang gue ingat cuma Pet Society aja sih. Ninja Saga. Ya Dragon kan? City. Dragon City. Nah, itu tuh game itu tuh benar-benar paling legend menurut gua. Ya. Nah, selanjutnya ada Steam, mungkin buat teman-teman di sini yang punya media buat main Dota 2, terus Counter Strike, Global Offensive, dan masih banyak lagi. Buat teman-teman, buat cowok-cowok pasti tahu lah, buat anak gamers pasti tahu lah media itu. Gamers banget. Terus Si paling gamers. udah sih itu aja sih teman-teman yang gua punya. Mungkin kalau untuk sosial media lain kayak untuk berinteraksi antara satu orang sama satu orang, mungkin ada Line, WhatsApp, gua juga ada. Ya, Oke. ini Mbak yang lagi makan nih, Iya. yang udah Yang bajunya paling colorful sendiri. Jadi lu makan. Aduh. Oke, kalau buat gua sebenarnya sama kayak mereka berdua. Gua ada, kalau buat personal chat gua ada Line, ada WhatsApp. Gua juga sempat download Kakao Talk. Snapchat juga tuh termasuk bisa buat personal chat sih. Terus juga yang menurut dan sosmed yang paling toxic banget nih Instagram. Tuh bener-bener main. TikTok gak tau sih karena TikTok gua tuh kayak positive vibes. Terus habis itu aduh gue freak banget. Terus habis itu ada Facebook. Nah kalau Facebook nih gue sama kayak dia dulu. Mungkin kan ada yang tahu namanya Ameba Pico, tuh gue main di sana. Pet Society lah itu pokoknya. Dragon City banyak hal dan sebenarnya Facebook gue tuh jejak kealayan gue. Aduh jangan dicari dah sumpah. Jijik banget gue ngeliatnya. Terus paling itu sih sama Steam gue juga ada. Sama sosmed Mobile Legends. Gue nggak tahu sih termasuk sosmed atau enggak, tapi Mobile Legends tuh kan main game dan ditambah bisa berinteraksi. Itu bisa masuk juga kok. Itu sih Game juga. ya kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut Penyanyi nih. kita. Penyanyi kita tenang. Dan bagus. Udah mau semester 1, udah mau semester 2 ya? Iya. Masih diomongin. Salah ya. Udah mau semester 1. Jadi sampai ini ngapain aja? Enggak kayak tadi Kalau gue yang aktif sekarang ini tuh kalau misalnya sosial media biasanya kayak Instagram itu udah pasti lah ya. Terus sama Twitter itu tempat mengeluh gue. Oh ya Twitter gue juga lupa. Terus habis itu sama WhatsApp Line lah ya. Iya itu. Tapi buat dulu tuh gue pas awal-awal sosmed banyak gitu, gue dulu sempat pakai Pet. Kayak kalau misalnya kita di Bandung atau dimana kan Oh iya. terus gue juga pakai Snapchat, cuman gue nggak ngerti caranya. Sampai sekarang pun gue bingung gimana sih cara pakai Snapchat. Gue tuh kalau Snapchat buat apa? Apa? Nyari location orang. Kalau gua dulu, lu tau gak sih awal-awal viral filter yang anjing? Nggak tahu. Oh iya, filter yang itu. Nah, tahu ya. Kamu pertama kali filter tuh adanya di Snapchat tapi Iya. kayak jadi banyak lah. Kayaknya kalau lu mau usah pakai filter deh. Gue nggak ngomong. Nggak ngomong. Emang ikutan. Gak ikutan. Nah, kalau gue sendiri, gue ada Instagram, terus ada TikTok, terus buat yang kayak personal chat gitu-gitu, palingan ada WhatsApp sama Line. Terus
ada YouTube juga di subscribe ya YouTube gue. Belum. Semua gue taruh di bawah. Baik kan? Thank you, love you, Lop. love Ya, you. iklan ya. Bagas gak usah, Ronald gak usah. Kita aja. Nggak usah, kita aja. Ya udah nggak apa-apa kan kalau sumpahnya kalah. Kalau gue cuman itu aja sih. Coba nih yang dari tadi kayaknya ini ya, yang paling ngetrik sendiri tuh eyeshadow ya. Cantik sekali. Cantik banget tuh. Cantik banget loh. Cebel. Coba, kamu udah nggak coba tanya dong. Kayak Pas coba kacamata ya. Cebel. Sumpah, kalian kalau lihat ini kayak gimana tapi ini nggak lebih parah dari yang sebelumnya. Kalian kalau lihat yang video yang hilang, aduh ya Allah ya Rob. Allah, hilang ya Allah. Yang hilang itu menornya minta ampun. Tapi itu Kayak keren orang- loh. Dia bener-bener kayak sangat mirip dengan Dalam mes. Bisa kemarin yang sebelum ini, yang pengganti ini, sebelum ini kan yang hilang itu kayak Iya. udah total banget sih. Tapi Iya, ada yang kayak, menghilangkan gitu kan. Siapa ya yang ngilangin Ada ya? yang menghilangkan. Tolong yang terus yang ngilangin komen di bawah. Komen di bawah. Kayak aja yang bawah kayak di bawah di sini. Saya mengaku. saya mengaku kalau saya menghilangkan. Oke, jadi apa nih yang dipunya sosial medianya? Oke, ya balik lagi. Yang pasti yang paling sering tuh ya Instagram, Twitter kadang-kadang tapi jarang sih sebenarnya. Tapi ya Jadi gimana dong? Kadang-kadang tuh kadang-kadang tapi jarang. Bener dong kadang-kadang tapi jarang kan kadang-kadang jarang. Ya nggak sih? gigi lu jarang sih. Otak lu jarang. Astagfirullah. Canda guys. Jadi gitu. Terus yang buat personal chat yang one by one, person per person ya pasti WhatsApp, Line gitu sih. Kalau yang lama ya pasti kayak Pet, Snapchat, gitu-gitu. Banyak sih ya. Telegram oke ya? Telegram ada. Buat apa? Ada, Telegram ada. Ronald juga ada Telegram ya. Buat apa no? Micet ada nggak Ronald ya? Nggak ada. Nggak ada. Gue ya. Hah? Telegram ini gak sih? Kayak gue dulu, maaf ya nyamber. Nggak apa-apa. Kayak Telegram tuh dulu pas SMA tuh kayak guru gue tuh apa-apa ke Telegram. Nah iya itu. Kayak gue tuh download Telegram mantau karena itu guys. Telegram. Gue download Telegram gara-gara itu. Gara-gara guru gue pas SMA. Iya. Lu tahu cewek? Cewek. Mas, tolong Emang dulu kenapa? jangan ngomong. Maaf ya mas. Nggak usah dilanjutin ngomongnya. Yang merasa gurunya ini, Bodoh. Komen gitu ya. yang merasa gurunya ini. Biasanya memang ya sebelumnya mungkin kita lebih sunyi ya karena kita lagi makan. Lapar guys. Aku tuh laporan dan aksi. Ini jam berapa? Ini jam 11:30. Gurunya udah jadi nasi lagi. Tadi tuh buburnya tuh jam 8, jam 7 loh di sini loh. Kita tungguin dari tadi, dari panas sampai dingin. Ini udah, ya Allah nih. Udah tahu dingin hujan banget. Sampai kaldunya meresap lagi. Kita Sampai kaldunya jadi Tapi ayam jadi ayam lagi. lagi. Telurnya sampai masuk ke rahim emaknya lagi. Kembar. Khususnya sampai nyambung lagi ya Udah, udah. sampai gede-gede. Ya Allah. Kan kita udah nanya, kalian pakai sosial media apa aja sih? Nah, kalau sekarang menurut kalian tuh sosial media yang sekarang kalian pakai tuh dampaknya apa? Positif kah, negatif kah, dan kayak gimana sih? Iya, boleh dong diceritain pengalaman kalian nih gitu. Pasti kan punya dong pengalaman Iya. yang kayak mau yang negatif ataupun positif Iya, ya. betul banget. Boleh dong diceritain ke kita. Nggak silakan. Jadi kan tadi udah dari sana ya. Jadi sekarang kita mulai nih cerita pengalamannya dari yang ini nih. Dari Dia situ paling berarti bukan MC-nya paling ujung sana. MC-nya kan paling ujung sana yang gue kan yang merah dulu nih, yang merah dulu. Ranger merah. Lu juga ranger. Enggak, kata dia lah. Ketim kayak Ini gue. gak sih? Gitu. Kita bisa ranger semua. Dia ranger apa ya? Gitu dia ranger apa? Ranger pelangi, ranger. Kalian pagi-paginya apaan sih? Gak aneh lu. Oke, ayo lanjut nih buat dari Mbak Indi ya. Indi Hoy. Nah tadi pengalaman ya. Iya. Sebetulnya kalau Positif atau misalnya negatif? Gak apa-apa. positifnya mungkin kayak gini ya. Kalau misalnya nge-scroll nih, kayak misalnya Instagram nih ya, Instagram. Kayak lo lagi kayak misalnya lagi gabut gitu atau lagi emang down. Lu kira tanah. Gabut kan? Oh, gabut. Gue kira gambut. Ya pokoknya itu kalau misalnya kayak Instagram kan banyak banget tuh
semangat pulang something kayak gitu. Terus atau enggak kayak gue tuh kan emang suka banget yang ngeliatin video masak. Jadi tuh kayak Bikin lapar. video masak gue tuh bisa ngebuka video-video di Instagram itu tuh lama banget gitu. Terus atau enggak video idol ya sih. Tapi pernah masak nggak? Lihat video masak? Cuma dilihat doang. Tapi gue pernah kok bikin cilok alhamdulillah berhasil. Oh, nggak ada. Percobaan pertama doang yang berhasil. Soalnya- Nextnya di Next gagal. Biasanya bagi-bagi. Pokoknya gue kalau masak cuma bisa sekali doang. Buset, kalau misalnya tepung ya, gue tuh paling benci sama masakan tepung. Karena tangan gue nih yang pertama berhasil, yang kedua, ketiga nggak berhasil. Gue juga bingung sebetulnya kenapa. Itu berarti balas ya. Ya kayak ya Allah emang gue gak direstui untuk memasak tepung-tepungan gitu ya. Mohon maaf, lu kenapa ya? Apa masih ada masalah dengan gambut atau Oke. Jadi kalau negatifnya ada nggak? Negatifnya Kalau dari cerita lo. kalau sosmed ya? Ini masih ada pas Instagram masak. sih. Ini masih Instagram sih. Kayak paling negatifnya ini Nggak bisa kayak masak. gue nggak Bisa bisa. masak. Itu udah ya bu. Negatif yang gue tau apa? Negatifnya mungkin lebih ke kayak kan Instagram itu tempat buat kita mempost sesuatu. Iya. Iya. Kayak ya gue masih kurang bebas aja gitu Kurang kayak, nyaman lah. karena emang itu sebetulnya dari diri sendiri sih. Even sebetulnya tuh lingkungan gue tuh gak ngelakuin hal negatif ke gue, tapi kayak wah ada sih persepsi orang. Gue upload ini nanti dikira pamer, gue upload ini nanti dikira ini anak ngapain, gue upload ini dikira nanti nggak jelas, kan kayak ketahuan kalau gue nggak Kan jelas. emang bukan Emang nggak jelas sebenernya. Ya, gitu gue. Jelasnya nggak ada. Kayak itu sih gue dari gue. Kan dari Ini yang makan khusus nih. Kita makan Muncul khusus. lagi. Tusuk anjing, karena biar gue sakit gak emang. Oke, kalau dari ini kan itu ya guys. Terus boleh nih lanjut sama yang bajunya colorful. Ya lagi makan khusus. Gak ada. Oh nggak ada makan khusus. Khususnya udah jadi ayam lagi. Lanjut dulu deh. Coba yang bajunya pink. Ya lagi ulang tahun. Ya lagi ulang tahun ya. Ulang tahun. Gue udah lewat sih, tapi ya gak tau. ABD ya. Apa tadi? Ini dampak positifnya ya? Sama negatifnya kalau tergantung pengalaman Mungkin dari positifnya dulu kali ya teman-teman. Jadi kalau untuk positifnya sendiri, gue merasa kayak zaman dulu kita kalau mau kemana-mana kan serba susah gitu. Apalagi itu sekarang tuh media sosial tuh jadi tempat dimana kayak lu tuh bisa melakukan kegiatan tuh tersebut di situ. Jadi kayak contoh misalkan dulu SMS kan jarang, dulu pakai SMS ya kita. Sekarang kan pakai apa tuh? Line, WhatsApp, Instagram pun juga bisa jadi media di mana untuk ngechat antara satu sama lain gitu. Terus juga dalam positifnya dengan adanya sosial media itu sendiri, kita bisa menjadikan tempat itu tuh sebagai tempat berjualan teman-teman. Dan itu sangat berguna sekali sih bagi semua kalangan, dan bahkan platform tersebut tuh bisa menjadi wadah di mana kayak yang dulunya paling bisnisnya paling bergeraknya bakal segitu aja, tapi ujung-ujungnya bisa growth lebih gede lagi kayak offline, dan bahkan ada juga yang punya offline store, terus yang online store ini lebih duitnya lebih banyak gitu teman-teman dibanding yang offline store. Terus untuk dampak negatifnya sendiri ya menurut gua ya teman-teman, jadi kalau misalkan lo mungkin sering dengar atau enggak lo sering baca mungkin dari komen, lo bisa lihat kayak ini ada komen-komen yang kurang berkenan nih di hati teman-teman, ataupun kalau dari gua sendiri juga gua pernah merasakan hal tersebut gitu. Ya hal tersebut ya memang sudah tidak bisa dihindarkan lagi teman-teman, karena emang pasti bakal ada sih. Nah terus apa lagi ya, mungkin untuk ini sih membuat orang jadi males ya teman-teman gara-gara sosial media, karena terlalu asik kita bermain sampai-sampai kan gua pengen tidur, buka TikTok dulu lah misalkan, atau nggak buka Instagram, nggak scroll dulu lah. Lama-lama yang tadi mau cuma buka Instagram 1 jam teman-teman bisa jadi 3 jam. Kalau nggak tidur malah ya. Udah tidur teman-teman. Tidurnya jam 7 pagi. menghambat kegiatan lain sih. Tapi hal tersebut tuh bisa teman-teman tangani mungkin dari diri teman-teman masing-masing sih. Ya. Memanage waktu itu penting banget. Karena sekarang banyak kecanduan juga ya. Betul. Sosmed, Kecil. handphone, gadget. Asik dan kamu. Ya. Siapa? Kamu. Gue udah Terima kasih guys, saya pergi dulu ya. Oke, lanjut nih sama yang bajunya paling Sila mau nih kalau kasihan. Hah?
mau saya dulu. Ya, Verina dulu deh. Aduh, mau dulu. Verina. Jadi kalau buat gua, kalau gua kasih tau sisi negatifnya dulu nggak apa? Boleh. Tergantung pengalaman aja. Jadi kalau buat sisi negatifnya, sebenarnya banyak banget ya. Kayak yang dia bilang, musik banget sih kok. Irikan matamu menarik hati. Balik pulang deh. Enggak bisa. Nanti siapa yang bayar? Bayar. Nah, jadi kalau buat sisi negatif itu banyak ya guys. Jadi pertama sosial media, jadi itu menjadi tempat untuk kalangan apa ya? Pamer memamer gitu loh. Mungkin ada aja yang niatnya nggak pamer, tapi dibilang pamer, yang kayak dibilang tuh. Tapi ada yang emang niatnya pamer, ya emang pamer gitu loh. Nah, dengan karena pamer ini, beberapa orang tuh pasti, kan Instagram kan sekte umum ya, followers, apalagi yang buat followers yang beribu-ribu kan banyak tuh followersnya. Terus kayak kalau misalkan ada aja yang iri-irian, karena iri tuh nanti jadi kayak jadi toksik, jadi kayak aduh kenapa gue gak kayak dia sih gitu. Jadi membandingin diri sendiri. Bener ke orang banget lain. karena itu terjadi di gue. Jadi tuh kayak mungkin beberapa dari mereka banyak yang ngalamin kayak gitu. Terus juga buat sosmed tuh toksiknya tuh banyak kayak jadi malas juga, bener banget. Terus jadi gampang hujat orang, apalagi di TikTok. Gue sering banget tuh di TikTok, kalau dia cuma kayak kira lu sering jadi Jadi korban atau jadi takut? Enggak, gue nggak jahat, gue baik. Tapi itu Lanjut. Jangan bukan bukan. ya. aku baik tuh guys. Terus apa itu? Di TikTok nih misalnya, gue cuma ngeliat kayak cewek nih joget gitu kan, joget itu, tapi maaf mungkin fisiknya kayak gak terlalu diterima banyak umum. Terus komennya kayak ngapain sih lo joget-joget segala macam. Tapi di video bawahnya selanjutnya gue nge-scroll, ada cewek juga joget-joget sama-sama nggak jelas tapi mukanya diterima sama umum, langsung ih lucu banget. Itu intinya Cantik beauty banget. standar ya. cebol. Kabel. Nggak, maksud gue, Sorry guys, ini inside joke banget tadi. iya saya juga ya. Maaf ya. Nggak, maksud gue tuh kayak kenapa kalau misalkan muka jelek emang kenapa gitu? Maksudnya kalau apa ya, gak usah kayak gitu lah. Lu nge-treat orang tuh ya sama aja, jadi lu manusia juga. Emang lu udah ngerasa cakep? Iya, belum tentu yang ngatain lebih cakep dari yang dikatain. Banyak kayak gitu, udah lah, udah kayak gitu dah. Terus juga komen-komennya pernah lo parah banget, maksudnya sampai ngata-ngatain itu, sampai ngatain parah banget, sampai seluk muluknya, sampai ubun-ubunnya dikatain aja. Kan gue bingung ya. Oke, nih gue juga pengen ngebawa Mobile Legends, boleh nggak? Mobile Legends kan juga salah satu sosmed gue kan. Maksudnya nggak tahu sih, tapi ya gitu bisa interaksi sama orang lain. Gue sering banget nih main Mobile Legends. Kalau misalkan gue salah main, saya kan gue pakai hero ini nih, Mia deh. Dia Mia noob banget. Ya misalkan Mia noob banget. Gini terus gue kayak oke, gue nggak peduli. Gue pernah dikatain sampai nenek gue, sampai keturunan bawah-bawah gue tuh sampai dikatain. Sampai buyut-buyut gue dikatain kayak apaan sih? Cuman game doang. Masa lu game udah kayak orang gila sih? Gue nggak peduli meskipun apa ya? Mungkin ada orang yang bilang kalau nge-rank, kalau misalkan klasik, kalau gak main rank mah nggak apa-apa deh, gue nggak marah. Harusnya meskipun rank gue juga nggak boleh marah, anjing itu game doang, apaan sih? Gak jelas dah lu. yang merasa gituin orang, tolong main di bawah. Gue hujan tuh balik, sumpah deh, memang nggak bercanda. Aku ketawa. Aku baik, sumpah. Ini kayaknya yang tadi yang kata-katain sampai ubun-ubunnya di TikTok dia deh kayaknya. Ketawa. Kan gue bilang, iya sih. Maksudnya orang lain bukan gua, gimana sih kan gua Blunder. Dia menceritakan dirinya tapi sendiri. sumpah anjir, gue baik. Ya Allah. Orang baik nggak bakalan ngerasa diri dia baik. Ya udah, gue jahat. Tapi pokoknya gitu buat sosmed ya. Teman-teman gue gila banget ya Allah. Cuma gue yang normal. Biasanya ngerasa gitu ya balik normal. Iya, kalau bisa mengakui dirinya berarti kebalikannya ya. Kok gitu sih? Nah, lanjut ya, itu buat negatif. Sumpah guys. Inside joke Inside joke banget ini. Nah, abis itu buat negatifnya. Nah, ini positif, penutupan, maksudnya biar kalian nggak terlalu mandang buruk ya. Karena semua hal kan ada baik buruknya, kayak gua, kayak mereka ada baik buruknya. Masih baik semua sih. Ada sambal gak sih pengen gue tetesin? Ada. Oke, buat gue yang positifnya tuh
Banyak sebenarnya. Pertama kayak kita dapat inspirasi banyak, misalkan dari Instagram, dari TikTok kan banyak tuh ceramah-ceramah, inspirasi quotes-quotes gitu banyak. Baca ceramah ya Mbak? Tapi iya itu benar, itu banyak. Karena gue suka nge-like Kalau asli jangan ya, jarang ya. Hah? Kalau asli jarang baca ceramah. Udah nggak bercanda ya, kalau mama Ya Allah. bercanda mama. Aku denger ceramah mama yang Aku juga bercanda tuh tante, sumpah. Terus habis itu inspirasi kan, terus jadi banyak tahu informasi kan, karena kan sekarang kan Kompas kan bukan dulu kan di koran doang kan, terus pas di koran, di TV kan dulu kan nggak banyak yang pakai TV, sekarang di TikTok, Instagram udah ada berita-berita yang emang udah terverifikasi, terpercaya gitu kan udah banyak. Jadi mungkin dari sana kita banyak lebih bisa tahu informasi, terus juga banyak ketemu temen. Itu benar sih, karena gue sebelumnya nih mereka dulu temen dari sosmed nih. Emang udah sebut teman. Emang kita teman? Aku temanku yang kamu. Gini dong, lu semua Toxic kan sih. Gue diem ya dari tadi ya. dari lagi love you. Terus habis itu yang positifnya itu sih, terus buat kebahagiaan itu juga di TikTok, bener sumpah di TikTok tuh gue nggak tahu kenapa di TikTok gue tuh lebih banyak yang ngelawak dan itu lucu banget, bikin Iya. tuh ketawa. Gue Ini contohnya gimana? Bisa tahu contoh. ada contohnya nih ya. Jadi kan ada video ada lagi dia nge-prank itu jadi pocong, terus ada yang dia nyetir gitu kan, terus tiba-tiba mocolnya pocongnya muncul, terus yang lagi wah jancok gitu. Taruh sini nggak sih? Nanti gue kasih video, nanti gue kasih tau kayak gue save ya, mungkin lucu banget gitu. Tapi Terus ngomong-ngomong yang jokes TikTok tuh yang menurut gue paling kena sih waktu pas orang ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang pesan COD skincare. Oh, iya. Tahu nggak? Iya. Terus abang COD bilang ini nggak bisa bu, Iya, harus iya, dari Bang. ini. Iya. Terus abangnya kesel ngomong gini, ketiak mbak hitam ya. Apaan rekam-rekam saya teriak maling loh mas? Ya bodo amat Ya bu, saya ibu. nggak peduli, udah sana pergi Ini aja. ibu Berapa udah sih? buka, Itu juga harus dagingnya bayar yang dong besar, bu. bukan yang Gimana kecil, sih saya bu? nggak mau. Ya itu urusan ibu sama Ya saya nggak penjualnya mau, saya bu. pesennya yang besar bukan yang kecil. Ya ini kan udah dibuka bu. Udah. Yang nganterin ke sini siapa coba saya tanya? Ya saya, tapi kan tugas saya cuma kayak Ya gitu saya bu. nggak peduli, saya nggak mau bayar pokoknya. Cuma 99.000 juga nggak mau bayar lagi ibu Remehin nih. banget, orang saya juga pesennya yang besar ya, saya uangnya banyak lah. Kurang ajar Apaan banget sih bu, 99.000 ini ibu pesan doang. apa sih ini? Glosella, ketiak ibu hitam ya bu. Kurang ajar. nggak, sebenarnya itu tuh hal yang nggak apa-apa, itu hal yang normal, tapi kayak kenapa disebutin aja? Jangan pakai Ini juga kayak lucu aja. Ternyata tuh gue kira tuh bener, ternyata Ternyata tuh bener keteknya hitam. kagak ya Allah jahat banget enggak. Gue kira kagak, gue kira tuh emang beneran bantu, ternyata enggak, itu tuh strategi marketing anjir. Tapi kalau misalkan sadar itu dikasih tahu ini produknya ada di situ tuh buat iklan gitu loh, gue kayak keren juga. Terus positifnya lagi ngehibur itu sih. Terus apa lagi ya? yang paketnya rumput di atap. Mbak, saya maaf Mbak, paketannya itu saya lempar ke selatan takut hilang. Rencana itu saya lempar ke depan pintunya tuh Mbak, ternyata kelewatan lempar sampai ke atas genting Mbak. Minta tolong Mbak, kalau punya saudara suruh ambilkan Mbak, soalnya saya mau loncat takut dikirain maling. Pagarnya kan digembok sampean. Mbak, saya minta maaf Mbak, saya mau dilempar ke selatan takut hilang. Terus saya lempar ke rencana, saya lempar ke depan pintu. Ternyata kelewatan lemparannya sampai ke atas genting Mbak. Saya minta maaf Mbak ya. Disuruh lempar ke dia. Saya mau lempar ke pintu. Kita lihat ini videonya nih. Terus ada lagi kan yang apa yang abang kurirnya harus nyebrang dulu ada sungai itu tau nggak? Terus Oh iya jatuh. Oh iya. Masalah ekstrim banget ini jalanan. Masa gue nyebrang sini sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kata gue jatuh aja. jatuh lagi, jebur lagi. Udah sih kalau kata gue, udah sih gue ngeblank sebenarnya sejujurnya, tapi kalau kata gue positif sama negatifnya baru itu sih yang gue ingat. Oke, bagus. Lanjut. Ke ocean. Sea. Kalau gue bisa dibilang ya kayak tadi ngomong sih, rata-rata semua sosial media itu pasti ada plus minusnya gitu kan, ada positif dan negatifnya.
tergantung dari kita yang menanggapi dan kita mengambil kesimpulannya juga dari mungkin dari komen-komen atau apapun itu. Tapi kadang-kadang di Instagram tuh sebenarnya lebih toksik menurut gue ya, toksikan TikTok daripada Instagram. Betul. Kenapa tuh? Karena kalau Instagram tuh benar-benar yang kita harus follow orang. Kalau enggak dia sekarang baru ada reels gitu kan, kadang-kadang orang baru masuk. Kalau dulu tuh kayak kita harus follow-followan doang gitu kan baru bisa. Kalau TikTok tuh di FYP itu benar-benar semua orang yang kita nggak tahu keluar gitu loh. Makanya kenapa gue bilang toksik ya, kayak tadi Karina bilang, kadang-kadang yang orang tuh ada orang memandangnya fisik. Kalau di TikTok benar-benar kayak cantik dipuji-puji, yang jelek tuh dihina-hina, benar-benar kayak udah jelek, bodinya nggak goals, ngapain lu dance di depan TikTok gitu, di depan kamera gitu kan, lu ngapain aja. Terus kadang-kadang orang juga gak jelas sih, karena komennya tuh yang kita minta apa jadinya apa gitu loh. Konteks banget. Iya, konteks banget. Terus kadang-kadang yang gue gak suka dari itu bapak-bapak komennya tuh kayak neng gitu loh, ngerti gak sih? Yang lebih dewasa gitu loh. Terus yang udah ngarah-ngarah ke itu ya. Iya, nomor om sekian. Dan di TikTok Jangan pelakunya. Dan di TikTok itu bisa chat sama kayak di Instagram kan, bisa kayak DM chat gitu kan, message. Nah itu kadang-kadang yang gue ngerasain ya, itu kadang-kadang gue pernah di chat sama bukan teman, maksudnya kayak orang lain, minta dong nomor WhatsAppnya, kayak dalam hati gue, lu siapa anjir minta-minta ya kan? Tapi lu kasih juga. WhatsAppnya dari sini ya guys. Ya nggak dong. Yang berasa ngasih nomor teleponnya seperti biasa, komen Komen di bawah. Nanti gue hujan, gue baca nih. Ya gitu sih kadang-kadang. Terus kalau buat permainan gitu, kalau Verima kan Mobile Legends, kalau gue PUBG gitu kan. Dulu tuh gue paling suka banget PUBG karena PUBG emang bisa interaksi dan soal teknik dan segala macam. Yang gue nggak suka tuh kalau lagi kita kan satu grup sama orang lain yang kita nggak kenal, terus kayak kita cupu terus kayak ngatain inut banget sih, kalau nggak bisa main nggak usah main deh gitu ya, mendingan nggak usah ngajak barengan di satu grup gitu. Makanya kesel gitu kan, akhirnya gue kayak anjir lu ngatain gue mati lu, gue bikin mati di gitu kan. PUBG ya mungkin beneran ya. Astagfirullah, banyak toksiknya ini. Katanya baik mbak ya. Iya baik gitu kan begitu Karena dia bilang gitu, kalau yang baik gak bakal ngaku. gue jahat jualan. Ya gitu sih, kadang-kadang permainan itu sebenarnya juga toksik juga sih, yang kayak itu baru sebuah permainan, kenapa lu mengambil yang serius gitu loh. Itu kan mainan doang kayak turun rank atau apa kan, ya udah terima juga. Iya, kalau lu nggak terima nggak usah main, gue bilang. Belum masalah. Enggak, gue mau maksudnya gue pengen nambahin kan tujuannya game untuk menghibur ya. Kan kok gue main malah jadi stres gitu. Iya. Aneh. Bahkan sampai sekarang gue tuh udah agak jarang buka PUBG. Kenapa? Karena pas itu gue ngerasa aduh udah toxic banget nih. Pasti kan kita lagi ya. Lebih Gitu sih. waterboom ya. Anita. Oke, kalau gitu boleh gue dulu kan nih? Nah silakan ya mbak. Ladies right. Ladies first. Buta arah. Ini kanan, ini kiri. Kanan kiri. Kanan kiri, puter-puter jari. Oke, jadi palingan nggak jauh dari tadi ya. Terus yang paling gue sebelin lagi sih kalau yang toxic gitu bisa jadi tempat pelecehan juga ya, kayak di DM gitu kan, yang ke cewek-cewek. Mungkin yang cowok juga mungkin pernah juga gitu dapet DM kayak gitu. Enggak, siapa tahu janda gitu. Tahu ya Anak juga. Lu harus bersyukur kalau dia. Gimana tuh jangan deh. Terus bersyukur yang ada. Ada. Nggak ikutan. Nggak ikut maaf.
palingan yang kayak yang pelecehan gitu ya, itu paling ngeselin banget tuh kalau misalnya di gue pernah lihat di TikTok. Jadi ada yang bilang kayak nyindir orang-orang yang suka ngomong ih pasti pink gitu tuh. Terus ada yang balesin, ini tuh lagi polos tau gak dia? Biar nanti di belakang layar ya. Abis itu di sini Baju gua pink. Dia lagi mau ngomong lagi mau ngomong nih. Jangan dulu apa gimana. jadi ada yang nyindir, terus kayak yaudah lo babi aja kan babi juga. kalau apa ngapain sih sama manusia kalau ada babi yang pink katanya? Nggak pink. Anjir itu biasanya ngabers gitu lah guys yang Motornya apa tuh biasanya? apa ya paling gitu aja sih kalau yang negatif ya, karena tadi juga jawaban gue nggak jauh dari mereka, tadi yang pelecehan itu sih. Terus kalau yang positifnya palingan itu sih bisa jadi buat sarana buat berkarya juga ya. Kayak apa, kalau gue sih gitu aja sih positifnya, kayak ya palingan bisa bikin berkarya. Terus kan sekarang banyak kayak udah mulai yang konten creator jadi pada content creator semua gitu, jadi kita tuh bisa dapat inspirasi juga dari situ. Misalnya kita pengen bikin video apa, cuman aduh buntu nih otak gue gitu, nggak Buntu berarti usus konten ya Bu. pokoknya gitulah, jadi bisa apa, ada sarana inspirasi. Emang Terus? bisa mikir aja dari awal. Kurang ajar. Nggak, terus juga buat informasi juga ya, kayak sekarang kan bisa cepet gitu dapat informasi. Kayak kemarin gempa lain today langsung. Gue sama Itu orang trending, gitu. gempa lagi makan gitu. Gak berasa sama sekali. Ini kan lagi di atas gedung kan teman-teman di sini. Iya. Terus terus ya udah kan, gua ke bawah nih sama Bagas nih kan, maka jalan nih. Terus gua bingung kan tuh masuk mall kok semua pada keluar kan. Oh ya udah asik-asik makan. Terus waktu pas keluar, lah kok rame di luar. Ini kenapa? Gua tanya kan, ini kenapa? Gempa bingung lah. Jadi ngomongin gempa ya nih ya, maaf ya. Maaf ya. Oh BTW tau gak sih kalau gempa tuh kita lagi latihan teater. Nah buat yang pengen nonton tolong dong Beli dong Beli tiketnya. Terus boleh lanjut sama yang paling apa cantik Yang sendiri. paling ganteng. Cantik. Yang paling hijau. Ojo sini. Yang paling hijau Aduh. Aduh, masak dong malah gue. Aduh gue ngantuk. Gue tau iya. Nah, jadi ya pasti lah, kayak tadi udah pada bilang semua, pasti ada sisi negatif dan positifnya masing-masing. Dan gue setuju banget sama ini, gue juga kayak gitu. Gue juga merasa kalau Instagram pertama gue main gue itu bukan tempat yang safe buat gue ngepost lebih kayak gue ngepost di situ, tapi misalnya kayak story. Kalau yang agak nggak terpaksa sih, misal kayak tugas kelas yang gitu. sampai sekarang nilai ya. Yang sekarang nilainya aduh gimana gitu buat tugas dan lain. Nah baru kalau di second gue baru lebih kayak bebas lah. Iya. Kalau di first tuh kayak merasa masih mikirin orang lain gitu loh kayak. Iya, soalnya juga nggak nyalahin kalau ada orang mikir kayak gitu sih, karena kan orang juga kadang aneh-aneh aja ya. Iya, Ada aja gitu. bener, kayak ya gue pertama follow di Instagram tuh bukan yang di main gue bukan cuma yang deket aja kayak orang yang kita kenal gitu aja. Tapi kayak, jadi bukan safe place. iya, jadi kalau lebih ke second gue lebih kayak lebih bebas lah karena emang bener-bener teman-teman deket gue gitu loh. Terus gue juga merasain kalau Mobile Legends, iya tapi sebenarnya gue juga kesel sih kadang-kadang kalau orang mainnya payah. Tapi gue kalau gue pendem sendiri. Sama gue nih nggak percaya mau nonton kayak gini. silakan. Sebenarnya gue juga kesel, gue orangnya juga emosi kan, komentar ada orang bego terus anjing gue banget sih. Gue pengen gituin tapi kayak gue pikir itu kan manusia ya. Kayak kata-kata kita kan bisa bikin nyakitin kata orang, karena gue sering gitu, jadi kayak udahlah gue Karena lu tahu rasanya kalau iya atau enggak gue ngetik nih tapi gue hapus lagi gitu. Iya, sumpah sering Gue kayak gak gitu. mau ngelukain itu, jadi kayak kalau misalnya kesel wajar, tapi kayak udah cukup lo aja yang tau, gak usah dikasih tau. Lanjut. Kalau gue sambil main itu gue pendem semua tuh emosi gue kayak, ya anjing gimana kok gini banget. Terus gue udah tambah losing streak kan, udah kayak ya Allah ya Rob, udah deh. Terus gue kayak, udah deh bodo amat lah, gue uninstall tuh Mobile Legends berkali-kali sumpah. Sumpah gue kayak capek banget main itu. Toxic parah. Toxic ini. Jadi gitu lagi. Tapi Waterproof man. Breakdance man. Ayo memang. Ya, terus
mau lanjut lagi ngomongin Mobile Legends. Sumpah, gue pernah tuh, itu emang game toxic banget. Gue traumatized. Sumpah, 6 iya. bulan gue gak main gara-gara kesel banget. Jadi kan gue main kan 5 lawan 5 ya guys ya. Iya. Gue tuh jadi kayak core-nya lah. Apa sih yang ngelitnya gitu, nggak ngelitnya juga sih. Pokoknya yang core gitu kan harus kayak ngebunuhin monsternya kan. Dan lo tahu tim gue tuh ngerusuhin, jadi gue nggak dapet monsternya itu dan gue jadi mati terus. Itu gue kayak gini ya, mau ngambil buff ya nggak bisa gue digituin. Gue kesel, gue ngamen 6 bulan. Itu emang ya itu game buat kalian yang gitu sering gituin orang, komen di bawah. oh enggak, gue baik. Berarti jatuhnya anda dibully ya? Ya nggak tahu, iya tapi kayak dibully karena nggak ada, emang karena iseng tapi nggak jelas. Iya, dan mereka juga ngerasa safe bisa ngebully orang karena kan mereka nggak bisa lihat langsung. Iya, ditambah kayak ya dia juga nggak kenal gue. Iya, makanya itu kan yang terjadi di TikTok juga. Iya. Terus pasti yang kalau yang hate comment gitu tuh pasti nggak pakai nama asli. Iya, Bener-bener. nama Terus lain. ntar pasti biasanya gue liat sih profile picture-nya yang kayak gitu-gitulah, yang itu bukan dia. Iya. Kalau di Pasti TikTok yang lain. apa? Dibilang bocil. Iya, bocil. No. Tapi beneran kalau Mobile Legends, kalau gue nggak pernah di troll sama teman gue sendiri, gue Iya, sama betul, lawan kan? gue, sumpah, gue kesel banget kalau gue lagi mau ngambil buff merah atau biru, Franco datang. Kalau itu wajar, Ih, itu apa? gue kesel banget gue ngeliatnya. Itu masih mending daripada tim sendiri yang ngerusuk. Iya, tapi tetap aja makanya gue kesel aja kayak gitu, kayak kita lagi nggak main rank, nggak main klasik tuh kayak, ya Allah, ya Allah, saya menangis main gitu, terus sumpah kayak gue udah losing streak, dikata-katain kalau main gitu kayak toxic banget nih orang, sumpah. Toxic. Kalau buat positifnya? Buat positifnya ya pastilah kita bisa lebih berteman dan banyak, gue dapet banyak orang, banyak teman dari sosial media gitu loh. Kayak kita tuh pertama Salaman ya, salaman. Kan kita nggak temen. Sama kalau lebaran, kalau kita sincia. Ampau dong. Ampau dong. Nggak boleh. Oh ada aturannya. Iya, harus ada nikah. Ya udah kita nikahin sekarang gimana? Nggak boleh. Kan harus ada sisi lain lagi. Itu ada kayak dulu. misalnya ketemu sama teman-teman baru, kayak gue sama Ronald tuh kita kan sebelum kuliah tuh udah kayak ngobrol tuh sama lama banget sama Kevin juga. Ih, dari jam 8 malam sampai jam 7 sampai pagi kita ngomong. sampai berantem. Kita belum ketemuan loh itu, kita belum ketemu sama sekali tapi udah kayak ngobrol sampai pagi kayak ya Allah ya Rob ini kok kayak gini banget, tapi jadi pas kita ketemu enak, kita enak, itu udah enak kayak online ya guys. Rina kayak gini loh, Rina toxic banget anjing gitu. Tapi mau nggak? Tapi ngomong-ngomong soal kenal teman baru lewat sosial media, gue pernah ngalamin dimana titik gue tuh pengen ngajak ngobrol tapi tuh gue habisan topik gitu. Lu pernah nggak? Iya. Pernah Itu sih. sering. Tapi tergantung juga lawan bicara lu tuh berusaha buat nyari topik atau enggak. Nah, berusaha respon atau enggak? Nah, kalau misalkan udah nggak berusaha respon bakal jadi canggung. Tapi kalau misalkan yang satu berusaha nyari dan satu juga bakal nih kayak kita aja gitu. Iya. Tapi kadang juga orang capek ngeladeninnya. Bener bener Iya. ya? Bener. Kadang sih kalau mau ngechat orang harus hati-hati ya gitu loh, kayak jangan udah tahu namanya Kanza Bagas, laki-laki ada Bagasnya, tiba-tiba ngechat dikira cewek. Lu cowok. Siapa ya? Siapa ya? Siapa deh? Siapa deh? Aku Divya. Iya. Salam kenal Iya, ya. enggak mungkin kaca ya kaca, tapi kan bakal ada bagas. Ada Bagas. Dengerin dulu alasan gue. Jadi Apa? temen gue juga ada yang namanya tuh kayak cowok juga, jadi gue mikir kayak oh depannya dia Kanza terus belakangnya Bagas, mungkin Bagas sama ayahnya dia kan bisa. Oh iya benar. Bisa nggak kayak gue Iya, bisa bisa. coba Rafeni kan nama ayah gue Rafeni. Rafi ini kayak cewek. Tapi nggak ada beberapa yang kayak gitu. Ada beberapa kayak gitu guys. Iya kayak gitu, jadi kayak udah dong tolong saya Iya, malu. tapi jangan. Oh, lu cowok. Iya, lu cowok. Maaf nih. Mending ya Kak, teman-teman di sini Makasih. semua dipanggil ada nama bapaknya, emang ada kan. Lah gua di sekolah dipanggil nama bapak gua. Salim. Sini ya, sini. Bukan Salim. Jangan. Iya sih, kalau dari gue itu aja. Katanya ada Mbak mau nama-nama. Ya, tadi dia Iya. masih ngomong negatif. Negatif terus sih. Hujat terus kan. Enggak, kalau untuk positifnya sendiri, kalau menurut gue mungkin gue bisa terjun di dunia kreator konten. Iya, kan banget. Gue bisa terjun di dunia konten kreator gitu, maupun gak gede. Maksudnya gue akhirnya bisa diterima di warga TikTok
sama warga Instagram gitu. Terus kayak menambah ya benar kata-kata teman-teman. Iya teman. Lo nggak manggil ya yang TikTok sih kayak gitu, tapi ya kayak kata-kata teman-teman bisa menambah teman, iya banget. Malah gue bilang kayak gue kenal akhirnya sebagian besar orang konten-konten kreator dari TikTok dan segala macam. Siapanya? Yang terkenal. Ada deh, aku tahu aja. Tahu tuh. Jadi gitu sih menurut gua. Jadi kayak kalau di Instagram mungkin kayak teman-teman univ yang baru tapi beda kelas, jadi saling follow-followan, saling share gitu. Kenapa kan? Tabung. Jadi tadi gue ditabung ya. Oh, kayak saya di tengah nih. Saya kalau lu berdua berantem, gue yang kena juga nih. Gitu sih, jadi kayak menambah teman dan menambah kalau bisa dibilang orang tuh jadi tahu apa sifat lo. Mungkin dari platform itu, dari platform sebuah kayak Instagram, TikTok, mereka tuh bisa lihat lo punya kelebihan, kekurangan. Mereka juga bisa ngeliat apa sih kelebihan lo dalam menanggapi sosial media. Mungkin dari kelebihan semua sih. jadi sosial media itu kita bisa sebenarnya kalau bisa dibilang ya, kadang-kadang kenapa kalau pas di interview jangan lupa ya taruh sosial media kalian, karena mereka tuh pengen pantau kalian selama kalian. Iya, karena kita tuh dipantau. Iya. Gue tau gue gak Jadi masa tahu kesalahan gue, karena kan takut disangka terus. Jadi pas benar mereka tuh ngapain gue sama soalnya kadang-kadang ya yang tadi gue bilang orang yang kayak kita interview atau apa, mereka tuh mau ngeliat di sosial media kita. Jadi sosial media itu untuk sekarang digambarkan sebagai karakter kita tuh gimana. Karakter gitu. Jangan ngerti. Oke, jadi kan tadi udah jelasin ya nih satu-satu pengalaman dari kita semua gitu. Kalau sekarang nih pasti ada kan waktu dimana kalian tuh rehat dari sosial media Ya, gitu. betul. Pasti ada capeknya gitu loh. Nah terus cara kalian buat recovery dari itu tuh gimana sih? Singkat-singkat aja. Iya, gak usah banyak panjang. Iya. Sampai besok. Iya. Mungkin dari gua dulu ya. Oke, boleh. Dari gua sendiri, untuk gua rehat dari sosial media, gua memutuskan untuk mendeaktif akun tersebut karena gua merasa ya kayak buat apa gitu gua pakai Instagram tapi nggak gua buka dan isinya semua yang tidak gua suka gitu. Kayak ada beberapa titik di mana kayak itu sebenarnya biasa ya, tapi menurut gua itu kayak enggak banget gitu. Nah akhirnya jadinya gua deaktif dan gua jarang buka sosmed. Dan mungkin kalau teman-teman gua tahu, kadang tuh gua tuh kalau walaupun HP ada di kantong, gua tuh kalau ditelepon tuh suka ngangkat. Itu karena apa? Karena malas ngangkat. Sengaja. Tapi ada satu sisi di mana kalau gua siang malam nge-callin orang. Iya, sumpah guys, ini tuh ya Allah. Ya udah, abis ini nggak usah diangkat ya. Ya, jangan dong. Nah kadang-kadang tuh gue suka begitu teman-teman. Kayak gue punya titik kesibukan sendiri, itu juga kayak Kesibukan sendiri dan orang malam ya. Sok sibuk aja. Kan pengacara kita. Iya, pengacara. Nah jadi ya untuk hal tersebut sih mungkin salah satunya ya menonaktifkan Instagram sih teman-teman, karena paling banyak sih di Instagram. Iya, oke. Buat gua tuh sempet di bukan di teror sih, tapi karena masalah buat kayak nonton episode 1 kan gue pernah bilang kan ini episode 1 part 2 gue bilang gue sempet dirisukan kan sama anak-anak kelasan gue karena gue sendiri. Nah dari situ tuh gue kayak di kayak semacam di personal chat, kayak di personal chat kayak apa sih, Vero gimana sih, kayak dituntut gitu loh, terus kayak pokoknya kata-kata mereka yang bikin gue tuh sedih. Di sana tuh gue kayak pengen, jangan kan off sosial media, gue bahkan pengen gak megang HP sama 3 bulan gitu. Tapi enggak sih, gak sampai 3 bulan, paling cuma 3 hari. Terus habis itu ya
rehat, meditasi, terus gue ini sih Meditasi, lebih kira tuh mau meditasi ya? nggak sih, gue lebih ngedeketin diri gue sama orang-orang yang sayang sama gue, kayak gue have fun sama mereka, kayak sama kakak gue, orang tua gue, teman-teman gue gitu sih. Itu yang buat gue recovery dari mereka. Jadi kalau gue rehatnya ya sama kayak Ronaldi. Kalau gue pas itu kan rehat dari PUBG ya, karena kan biasa kan pas banget di PUBG. Jadi gue uninstall PUBG itu kayak sekitar 3 bulan sampai 5 bulan gitu kan. Download lagi gara-gara ponakan. Ya Allah. Kayak aku tuh download dong download main nobar bareng. Nobar lagi. Bener kan? Nobar lagi nonton lagi. Nobar bareng dong. Mabar bareng, main bareng. Gimana sih Mbak? Tolong dong. Nggak tahu ya di situ, tapi gue juga pernah rehat di nggak main selama kayak seminggu dari Instagram, karena pas itu gue dibully juga di Instagram. Jadi gue udah ngerasa aduh Instagram gue kayaknya gue nggak mau buka dulu deh. Soalnya nih toxic banget dan belum tikar gak sih? Gitu. Jadi emang gue rehatnya biasa kalau di Instagram gue nggak gue uninstall, tapi gue ya udah menjauh aja dari Instagram. Jadi kayak Instagram gue taruh yang main belakang gitu loh. Yang paling gue main palingan nonton YouTube gitu-gitu sih. Aja boleh. Nih, ini tadi gue baru kepikiran. Sebenarnya buat recovery. Ini buat nambahin, buat kayak kita recovery dari itu juga sebenarnya ini sih, kita bisa kontrol diri kita juga. Kalau misalkan nih emang komentar yang emang gak guna, nggak usah dengerin. Tapi kalau misalkan emang kayak komentar yang mengkritik dan kayak kita ngerasa benar juga sih kata mereka, baru itu kayak didengerin, tapi bukan didengerin dijadiin kayak aduh gue gini banget orangnya, ternyata bukan, tapi didengerin tuh oke, gue ke depannya gue bakal kayak gini. Jadi lebih ke ini sih, lebih kayak untuk gak mendengarkan mereka gitu. Tapi misalnya gitu ya. Ya di sharing sana. Sharingan. Sharing sama buat jadi pelajaran. Terus juga itu sih, kemarin kan gue habis nonton Sing 2 ya, terus kayak ada salah satu kata-kata yang kayak bikin gue enggak Spoiler banget nanti. Kabel itu pokoknya ada salah satu karakter, dia kayak bilang gitu kalau misalnya kamu kena hate comment terus cuma satu hate comment doang dan kamu dengerin dia gitu, berarti kamu tuh bener apa yang dikatain sama dia. Misalnya dikatain lu pengecut terus lu merasa diri lu pengecut, ya berarti bener kalau lu merasa kayak gitu. Waduh, kalau lu bilang ganteng gue merasa ganteng sih emang. Tapi kayaknya nggak ada satupun deh. Kayak banyak sih yang ngomong ganteng, tapi kayaknya sesama jenis. Nah ini literally puncak komedi. Terus kalau dari gue ya, kalau gue sih kalau buat recovery kayak gitu, jadi gue punya satu kali Instagram, itu isinya cuma gue doang, nggak ada yang gue follow. Gue nggak follow teman-teman gue sama sekali. Gue follow account yang kayak buat healing gitu, mental health DLL. Jadi kalau misalnya gue udah capek di first account gue atau di second account gue kadang suka langsung istirahatnya di situ. Jadi gue kalau buka Instagram scroll-scrollan tuh kayak yang positif semua gitu loh, nggak ada yang aneh-aneh. Gue juga nggak follow selebgram di situ, jadi kayak ya udah isinya cuma itu aja. Lanjut gue ya, gue mungkin kalau recovery gue tuh lebih ke hiburan ya. Kayak gue tuh tipikal orang yang suka banget sama variety show. Kalian tahu kan kayak kemarin gue nontonin Going 17 untuk memutuskan telepon dengan kalian. Sumpah. Sakit hati, lagi teleponan diputus kayak dimatiin udah selesai. Udah guys, gue mau nonton dulu ya guys. Nonton apa? Going 17. Jadi gue gampang banget kayak gue tuh suka variety show, makanya gue tuh kayak langganan view tuh buat Running Man, buat New Journey to the West. West atau West sih? West ya bener kan? Maaf saya nggak jago bahasa Inggris. Terus ya gitu sih, sama ini. Bener juga kata Divia, gue tuh punya satu akun yang emang gue nggak follow siapa-siapa. Ikutin. Jadi
Jadi tuh yang Kamu itu aku ya? ya maaf. jadi tuh gue cuman ngeliatin video-video yang gue suka aja, kayak video makanan kayak tadi tuh. Yang nggak jadi video. Yang di iya, yang Dampak negatif sosial media apa? Gak bisa masak. itu. Terus sama selain variety show, karena gue tuh punya hobi nyanyi ya. Jadi biasanya gue cuman buka YouTube, gue nyanyi. Gue nyanyi, even ada notif, gue kayak abain dulu karena menurut gue gak Terus bisa. gitu ya kalau di live jawabnya lama. Lagi, pernah lagi. Gue pernah guys pengalaman kayak gitu, gue nanya tugas. Gue pergi nih jam 1, gue tanya dia jam 10, jam 11. Sudah jawab jam 3 gue baru bilang, gue udah selesai Indi. Lu baru selesai sekarang. Kalau itu Emang sengaja? enggak, kalau itu gue mau tidur. Oh. Gue tidur. Kalau kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa sih, nih time jadi kayak ngehibur diri sendiri, tapi jangan sampai keterlaluan banget. Enggak, gue kalau misalnya tergantung setannya sih, kalau misalnya setan yang penting banget. Maksudnya tadi setan ya. Nah gitu. Jadi tergantung sih, kalau misalnya setan yang penting, gue langsung buka kok. Tapi kalau misalnya yang nggak terlalu gitu, kayak gue agak ngejeda dulu. Soalnya kan nggak mungkin nih kita ngejawab pertanyaan orang di saat lagi nggak mood gitu. Jadi kayak gimana sih jawabnya, kayak gitu kan? ya udah alah itu pokoknya oke, sip oke sip udah gitu. Oke. Oh jadi kalau lu bilang oke gitu? Enggak. BTW guys, Karena dia ngomong nyanyi dikit tuh. Iya coba dong Ya nyanyi. gue mau sih, gue Katanya request hobinya Yura nyanyi. minta. ayo Tenang. Coba dong nyanyi. disuruh nyanyi malah. Ih, sumpah. Kayak buset. Dia pencer aja. Sakit. Wah, beneran ini gendeng gue. Gue udah sempet pecah 3 kali. Ada. Oke, nyanyi di depannya ya 5 detik. Itu pick ada 2. 5 detik. Ya 5 detik. 1, 2, 3. Abis ini kayak gue tensi deh. Gue udah 5 detik 1 detik 1. tenang. Yang tak kunjung datang. Oh, kalau dari gue sih, ya sebenarnya sih gue orangnya bodo amatan ya, to be honest. Gue jadi, gue kalau emang ada yang komen gak jelas lah, gue juga bodo amat sebenarnya. Tapi kalau gue sih paling gampang, ya pasti main sama temen, sama keluarga, me time. Kalau emang masih kayak gitu juga, masih nggak kayak gitu ya, diaktifin aja komennya. Iya. Itu kan sekarang Instagram udah ada kan, kayak bagus lah, ada sekarang kayak gitu. Yang lain kalau Itu gue pakai kata-kata. Ya kan, nah ya, jadi gue kalau gue sih gue kayak bodo amat, tapi lebih enak tuh ngobrol sama orang, kayak curhat sama temen, sama keluarga, minta jalan-jalan lah, pokoknya apapun deh yang lo suka deh. Kadang lebih berbaur gak sih langsung gitu orang lain. Jadi kalau gue kayak gitu aja sih cara gue ya, kayak iya. Pokoknya cari hal yang emang lu sukain banget. Iya. Lu lakuin itu sampai lu lupa tentang hal-hal itu semua. Benar banget. Tapi kadang kalau misalnya lu pengen sedih, kalau lu pengen nangis aja. Nangis Karena aja. kalau lu mendem-mendem itu terus lu langsung kayak enggak, gue nggak boleh nangis. Itu ntar kalau sekalinya pecah Iya. beneran. Sekalinya Jadi itu sampai parah. sampai pembuluh darah pecah. Iya. Sampai nangisnya kayak Kalau nangis. baik sih, lo baik sih. Merah. Nangis sampai Nangis darah enggak? Oh iya. Nangis merah. nangis merah. Lu sih ya. Gua lagi. Lucy ini Masih ada yang mau tambahin lagi nggak guys? Ada lagi Mas Tami? Oke. paling kalau ini sih guys, kayak ada yang mau kasih tahu Ada kata motivasi. pesan-pesan nggak? 2 kata quotes dari siapa yang mau? Oh ya silakan. Kalau gue itu doang Raise sih hand. tadi. Mungkin dari gua ini kali ya. Untuk buat teman-teman sih lebih kalau mau biar hidupnya tenang gitu atau nggak apa gitu, kalau misalkan dikatain orang lebih banyak belajar ikhlas sama orang. Ikhlas sama belajar menerima. Itu sih dari gua. Kalau gue be wise dari sosmed, kalau pakai sosmed. Jadi kayak kalian jangan mulai duluan deh kalau kalian nggak mau digituin gitu lah. Karena apa yang kita lakuin, kita nggak tahu nih kalau kita ngelakuin itu ke orang, kadang-kadang tanpa kita sadar gitu loh. Tapi lu juga nggak mau kan digituin, jadi orang bisa be wise with your sosmed. Kalau dari gue sih lebih kayak hati-hati, lebih
memilih lah, lebih menyaring lah orang-orang yang lu emang kayak ih ini teman gue loh, karena kan Iya, gue bilang benar. tadi gue sengaja emang bikin second account emang buat emang teman-teman gue doang, karena biar jadi safe place buat gue juga gitu loh. Kalau gue sih itu aja. Yaudah pasti gue unfollow. Gua Gua juga unfollow. kalau gua ini sih apa namanya, kan lu hidup lu kan itu hidup lu sendiri ya, terus kayak lu yang tahu diri lu sendiri, lu tahu lu harus ngapain. Kalau misalkan ada yang ngatain lu kayak yang jelek-jelek terus lu ngerasa gua nggak kayak gitu, ya udah mesti didengerin. Terus juga dengan cara lu dengerin orang ngomong kayak gitu tuh bikin hidup lu jadi nggak tenang gitu. Kayak jadi ngapain, lu pasti lebih milih hidup lu lebih tenang kan daripada kayak ngapain dengerin kata orang. Terus sama belajar untuk apa ya, let it flow, kayak biarin aja, paling nanti ya lama-lama juga mudar juga bercandaan atau kata-kata mereka. Sama itu tuh harus love yourself gitu. Balik ke pembahasan yang pertama kali, lo harus mencoba mencintai diri kalian sendiri. Nah, dengan cara kalian mencintai diri kalian sendiri, kata-kata jahat tentang orang ke kalian, tentang kalian ke orang, kata-kata jahat dari orang lain ke kalian tuh pasti nggak bakal ngaruh sama kalian, karena kalian udah sayang sama diri kalian sendiri. Iya, kalian juga udah kenal sama diri kalian sendiri. Terus juga kalau misalnya yang kayak tadi yang kayak dikatain, bener banget kata Verina, kayak nggak usah didengerin karena yang sakit cuma yang dikatain, yang ngatain mah nggak mikir kan. Iya benar. Ini ngapain di sini? Proper ya. Iya. Terus kalau quotes dari gue, kalau lo mau dihargain, hargain balik. Udah, gue boleh Tambah Raya udah mau dikit, langsung. Gue nambahin, ini salah satu hal yang bikin gue kayak apa ya, bisa bebas lagi. Maksudnya kayak omongan orang-orang itu belum terjadi. Jangan sampai kalian jadi kayak terkekang oleh sesuatu. Kayak misalnya kalian nggak bebas gara-gara kalian tuh terpenjara dengan omongan mereka. Iya, jadi ngehambat diri lo sendiri. Kalian tuh harus buka penjara itu. Dibilang Ya, anggapannya gini, kalian harus buka penjara itu, kalian harus nemuin kuncinya itu tuh cara kalian untuk bebas. Karena mereka itu belum ngomongin hal itu. Dan kalau mereka ngomongin hal itu, kalian tetap harus nyaring. Karena dari omongan mereka belum tentu hal itu jelek semua. Oke, segitu aja dari kita hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa buat like, subscribe, and comment dan juga share ke seluruh sosial media. Jangan lupa link yang gue masukin. Jangan lupa Putri Kembang Dadar. Jangan lupa nonton terus dan pastinya kita gak nyampe sini doang, gak podcast doang, ada yang lain juga.